Selamat siang, saya Fiana Syarifedila dan hari ini saya akan mempresentasikan hasil scoping review saya yang berjudul Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kejadian Diare di Indonesia. Presentasi ini akan membahas bagaimana perubahan iklim memengaruhi penyebaran penyakit diare di berbagai wilayah di Indonesia. Latar belakang, perubahan iklim berdampak besar pada kesehatan masyarakat, terutama pada penyakit diare. Peningkatan suhu, banjir, dan perubahan curah hujan memperburuk kualitas air. Banjir mencemari sumber air dengan patogen, sementara kekeringan mengurangi akses terhadap air bersih. Akibatnya, risiko penyebaran diare meningkat, terutama di wilayah dengan sanitasi yang rendah. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dampak perubahan iklim terhadap kejadian diare. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi faktor-faktor lingkungan spesifik seperti suhu, curah hujan, kecepatan angin, dan kelembapan yang berkontribusi pada peningkatan kasus diare. Metode. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam scoping review, yaitu metode Arskey dan O'Malley. Metode ini terdiri dari 5 tahap utama dalam pelaksanaan review sistematis, yaitu 1. Identifikasi pertanyaan penelitian. Tahap pertama adalah menentukan pertanyaan penelitian yang jelas dan spesifik. 2. Identifikasi studi yang relevan. Pada tahap ini, saya mengumpulkan studi yang relevan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. 3. Pemilihan studi. Setelah studi yang relevan diidentifikasi, proses seleksi dilakukan untuk menyaring studi-studi tersebut. 4. Pemetaan data. Pada tahap ini, data dari studi yang dipilih dipetakan berdasarkan variabel iklim yang dikaji seperti suhu, kelembapan, curah hujan, dan kecepatan angin. Hasil utama dari setiap studi juga dirangkum untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang pengaruh iklim terhadap kejadian diare. 5. Pengumpulan, peringkasan, dan pelaporan hasil. Tahap terakhir adalah pengumpulan dan peringkasan hasil dari studi yang telah dipilih. Data yang diperoleh dianalisis untuk melihat pola-pola pengaruh perubahan iklim terhadap diare di berbagai wilayah Indonesia. Hasil penelitian ini kemudian dilaporkan secara sistematis. Pertama, identifikasi pertanyaan penelitian. Penelitian ini terdiri dari 2 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana perubahan iklim mempengaruhi penyakit diare? Yang kedua, faktor perubahan iklim apa saja yang berkontribusi terhadap peningkatan kejadian diare? Kedua, identifikasi studi yang relevan. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, saya menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi. Studi yang saya pilih adalah studi yang meneliti hubungan antara faktor perubahan iklim seperti suhu, curah hujan, kecepatan angin, dan kelembapan dengan kejadian diare. Studi juga harus berasal dari rentang waktu tertentu, seperti 10-20 tahun terakhir, serta ditulis dalam bahasa Inggris atau Indonesia. Untuk kriteria eksklusi, studi yang tidak membahas dampak perubahan iklim terhadap kesehatan, dan studi tentang penyakit selain diare. Ketiga, pemilihan studi. Saya menggunakan metode Prisma Flowchart untuk memilih studi yang relevan. Dari 100 studi yang ditemukan melalui pencarian database Google Scholar, hanya 7 studi yang memenuhi kriteria untuk dimasukkan ke dalam scoping review ini. Keempat, pemetaan data. Pada slide ini, saya akan memaparkan beberapa hasil penelitian terkait pengaruh faktor iklim terhadap kejadian diare di beberapa wilayah Indonesia. Penelitian pertama, provinsi di Indonesia. Penelitian ini membahas pengaruh variabel iklim seperti suhu udara, kelembapan, kecepatan angin, dan curah hujan terhadap kejadian diare di Indonesia pada periode 2016 sampai 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya kelembapan udara yang secara signifikan mempengaruhi kejadian diare. Peningkatan kelembapan sebesar 1% meningkatkan kejadian diare sebesar 0,06997%. Hal ini menunjukkan bahwa kelembapan yang tinggi dapat meningkatkan risiko penyebaran patogen penyebab diare. Penelitian kedua di DKI Jakarta 2010 sampai 2014.
Studi ini meneliti hubungan antara suhu udara dan kecepatan angin terhadap kejadian diare di DKI Jakarta. Hasilnya, tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara kedua variabel iklim tersebut dengan kasus diare. Ini menunjukkan bahwa faktor iklim mungkin tidak memengaruhi langsung dan faktor lain seperti sanitasi dan kebersihan lebih berperan dalam kasus diare di wilayah ini. Penelitian ketiga, Kota Kendari 2014-2018. Penelitian ini meneliti dampak suhu maksimum, kelembapan, dan curah hujan terhadap kejadian diare di Kendari. Hasilnya menunjukkan bahwa suhu maksimum meningkatkan kejadian diare, sementara kelembapan dan curah hujan menurunkannya. Artinya, kondisi iklim yang lebih panas dapat memicu peningkatan kasus diare di wilayah ini. Slide ini memaparkan dua studi dari daerah lain, yaitu penelitian keempat Kota Denpasar 2010-2014. Penelitian ini menemukan bahwa variabilitas iklim, terutama curah hujan, hari hujan, dan kelembapan memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian diare. Dengan lag time 1 minggu, perubahan variabel iklim ini berkontribusi terhadap peningkatan kasus diare. Peningkatan curah hujan dan kelembapan dapat menyebabkan banjir yang pada gilirannya mencemari sumber air bersih dan meningkatkan risiko diare. Pada penelitian kelima, Kota Tangerang Selatan 2015-2019. Di Tangerang Selatan ditemukan bahwa curah hujan memiliki hubungan negatif dengan kejadian diare. Artinya, semakin tinggi curah hujan, semakin rendah kasus diare. Sebaliknya, kelembapan menunjukkan hubungan positif dengan kejadian diare, di mana semakin tinggi kelembapan, semakin tinggi risiko diare. Ini menunjukkan bahwa faktor iklim dan sanitasi lingkungan berperan penting dalam mengendalikan penyebaran diare. Selanjutnya, slide ini membahas penelitian di dua kota besar lainnya, yaitu penelitian ke-6 Kota Banjarmasin 2014-2019. Studi ini meneliti hubungan antara curah hujan, suhu udara, kelembapan udara, dan kecepatan angin terhadap kejadian diare. Hasilnya menunjukkan bahwa curah hujan dan kelembapan udara yang lebih tinggi menurunkan kejadian diare. Sementara suhu udara yang lebih tinggi justru meningkatkan risiko diare. Kecepatan angin di sisi lain tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kasus diare. Penelitian ke-7, Kota Bandar Lampung 2018-2019. Penelitian di Bandar Lampung menemukan bahwa kelembapan dan curah hujan memiliki pengaruh signifikan terhadap kejadian diare dengan puncak kasus pada bulan Agustus 2018. Kelembapan tinggi mendukung pertumbuhan mikroba penyebab diare, sementara curah hujan tinggi mencemari sumber air bersih, meningkatkan risiko infeksi diare. Berdasarkan 7 studi yang saya analisis, ditemukan beberapa faktor iklim dan lingkungan yang memengaruhi kejadian diare di berbagai wilayah di Indonesia. Faktor-faktor tersebut meliputi kelembapan udara, curah hujan, suhu udara, dan kecepatan angin. Kelembapan udara ditemukan sebagai faktor yang paling konsisten memengaruhi peningkatan kasus diare. Saya merangkum bahwa kelembapan udara berperan penting dalam meningkatkan risiko diare. Curah hujan memiliki efek yang bervariasi di beberapa daerah menurunkan kasus diare, tetapi di daerah lain meningkatkan kasus akibat banjir. Suhu maksimum cenderung meningkatkan kasus diare meskipun hasil berbeda muncul di beberapa studi. Kecepatan angin umumnya tidak memiliki pengaruh signifikan. Kesimpulannya, perubahan iklim terutama yang terkait dengan suhu udara, curah hujan, dan kelembapan memiliki pengaruh signifikan terhadap kejadian diare. Suhu maksimum dan kelembapan yang tinggi cenderung meningkatkan kasus diare, sementara curah hujan tinggi bisa menurunkan atau meningkatkan kasus tergantung pada kondisi setempat. Secara keseluruhan, perubahan kondisi iklim dapat memicu fluktuasi dalam kasus diare dengan dampak yang berbeda berdasarkan faktor lingkungan setempat. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.